Mau kita menyelesaikan Ramadan dengan semangat. Tapi di Indonesia itu kebalik. Awalnya semangat, di akhirnya itu perburuan. Kata baginda Rasulullah, al-a'malu bi khawatimiha. Pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan itu harus dengan sampai akhirnya. Seharusnya kita awal semangat, pertengahan semakin semangat, akhir tanpa ada celah. Selalu seperti itu. Karena ada hadiah dari Allah. Di akhir nanti, di 10 hari akhir itu ada hadiah apa? Itu malam Lailatul Qadar. Nah, ini malam yang luar biasa. Maka mudah-mudahan kita terus semangat. Dulu baginda Rasulullah memulai Ramadan pertamanya dengan apa? Dengan perang Badar. Bayangkan, puasa, nggak makan, nggak minum, lemas, suruh perang. Itu Rasulullah. Dulu ada Ramadan cuma belum dianggap mulia, belum turun syahrul Ramadan yang dibacakan Imam Ustaz Azam ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Itu baru turun setelah di Madinah beliau. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu beliau memulai dengan perang Badar. Terus tahun depannya lagi memulai perang Uhud itu kan terjadi di bulan Syawal. Tapi memulai peperangan Uhud itu di bulan Ramadan persiapannya. Jadi banyak sekali Rasulullah tuh. Nah, kita cuma kerja, paling berat apa kerjaan kita di bulan Ramadan? Kerja doang kan? Masuk kantor, sekolah. Nggak ada suruh perang. Lihat saudara-saudara kita ngecat gitu. rumah. Ngecat rumah. Ya kan persiapan lebaran. Ngecat rumah pun apa sisa-sisa tenaga. Pakai tukang lagi kan. Terus tukangnya 5 dibantu sama kita 1 orang. Kan sok-sok sibuk biasanya. Nah, para jamaah sekalian, mari kita manfaatkan. Kita lanjutkan lagi ya. Kemarin sudah membahas yang keempat. Kemarin. Apa yang keempat kemarin? Mudah. Ini kayaknya ayam opor kayaknya. Kena ayam opor sahur. Mudah? MMA. Mudah mengingat Allah. Jadi goalsnya Ramadan salah satunya MMA. Jadi MB, MMA, MM, MMA lagi. Ya kan, mudah berbagi, mudah meminta ampun, mudah meminta maaf, mudah menahan amarah, terus mudah tadi mengingat Allah. Itu salah satu goalsnya. Saya kan kemarin udah bahas sholat itu salah satu untuk mengingat Allah. Banyak cara kita untuk mengingat Allah dengan zikir, dengan apapun itu. Maka ada orang yang menyelewengkan ayat yang kemarin. Ayat kemarin itu yang innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Salat untuk mengingatku. Ada yang dia enggak usah salat. Kan tujuan salat apa? Ingat Allah. Cukup ingat Allah aja. Oh, ingat Allah udah selesai. Udah jangan salat. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang salah. Udah jelas di situ syariatnya wa aqimis sholata li dzikri para jamaah sekalian. Jadi, makanya ketika zuhur tuh pekerjaan kita numpuk di pagi. Ketika zuhur udah Allah bilang stop kerjaannya. Ingat aku dulu. Ingat aku, Allahu Akbar, ingat Allah. Kerja lagi asar, ingat Allah lagi, Allah. Jadi emang ingat untuk ingat Allah. Bacaan-bacaan di dalam juga untuk ingat Allah. Ya. Nah, ini salah satunya tadi kan kemarin Quran surat apa? Sekarang 13. Lanjutan dulu ya, lanjutkan baru nanti saya tambah apa ya tujuan yang kelima. 13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Ar-Ra'd itu 13 ayat ke-28. Kalau kemarin kan Toha 20:14. Innani anallahu. Untuk apa salat? Untuk ingat Allah. Untuk apa salat? Untuk ingat Allah. Nah, itu ayat kemarin. Nah, ayat selanjutnya 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Untuk apa sholat? Ingat Allah. Jadi sholat sama dengan ingat. Ingat sama dengan tenang. Itu ayatnya. Sholat sama dengan ingat 20:14.
Ingat sama dengan tenang. Kalau kita udah ingat Allah, sejati kita akan tenang. Itu. Maka dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Untuk apa tadi? Tenang. Ingat Allah itu tenang. Mau maksiat ingat Allah, nggak jadi. Seharusnya gitu. Mau malas-malasan sholat ingat Allah, semangat. Mau mokel misalnya kalau anak-anak kan, mau mokel puasa ingat Allah, nggak jadi mokelnya. Gitu. Nah itu. Jadi ingat Allah itu untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan. Tapi sekarang para jamaah sekalian, kita lihat orang pengen tenang kemana? Kalau dia lagi ada masalah keluarga, kabur main biliar. Yang di tempat biliar tuh ada minuman keras. Main kemana main biliar? Ya main biliar. Main biliarnya cuma 30 menit. Minuman kerasnya, belum cewek-ceweknya. Kan gitu kan? Belum lagi ke diskotik, belum nenangin dirinya pakai ganja, pakai sabu. Ada sekarang orangnya. Sama saya lagi taubat. Dia ada ketenangan, tapi ketenangan bukan ketenangan yang hakiki. Sejatinya ketenangan itu datangnya dari Allah. Maka kalau mau tenang, sholat. Kata Bilal apa? Kata Rasulullah apa? Jadi Rasulullah itu kan bersama sahabat. Kan Bilal itu muazinnya Rasulullah. Hitam kulitnya, tapi suaranya bagus. Dan Bilal ini kan dijamin masuk surga. Kerompahnya itu terdengar katanya. Kata Rasulullah ke Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Atau ya Bilal, aqimis shalah arihna biha. Wahai Bilal, dirikan sholat. Hibur kita, tenangkan kita, istirahatkan kita dengan sholat. Jadi kita tuh jadikan sholat itu sebagai istirahat perjumpaan kita dengan Allah. Makanya kemarin saya bilang, kalau mau kita ngomong sama Allah, kalau kita mau bicara sama Allah, kita sholat. Tapi kalau kita mau Allah bicara sama kita baca Quran. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, hamadani abdi. Ar-Rahmanir-Rahim, madahani abdi. Malik yaumiddin, jawab lagi. Interaksi kita sama Allah. Paham nggak kita? Enggak, karena kita hanya menganggap sholat itu kewajiban. Beban. Kan gitu, sholat kewajiban, sholat beban. Kalau udah selesai. Tapi kalau sejatinya kalau kita anggap sholat ini tadi kita bicara sama Allah, curhat sama Allah, itu beda-beda nanti. Nah tadi salah satunya yang membuat kita tenang itu dengan sholat. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Maka Allah lah yang menurunkan sakinah, yang menurunkan ketenangan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Gitu. Maka caranya tenang itu harus beriman. Caranya tenang dengan sholat, dengan wudhu, dengan dekat sama Allah. Kayak lampu lah. Semakin kita dekat lampu, semakin terang wajah kita. Tapi kalau kita jauh dari lampu, kemana? Semakin gelap. Nah, maka kita datangi penerangan itu siapa? Itu Allah. Nah, para jamaah sekalian, kita lanjut ke poin berikutnya. Poin apa tuh? Poin tujuan Ramadan tadi. Yang Ali Imran, surat ketiga. Ayat ke-133. Ini yang ketiga, berarti 135. 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi? Nah, sudah. Tadi kan mengingat Allah, yang keempat, nah yang kelima nih, memohon ampun. Coba baca Arabnya, Ustaz. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Fastaghfaru. Jadi mudah mengingat Allah, yang keempat ya. Ini yang kelima nih. Enggak, itu aja udah. Yang kelima tadi mudah memohon ampun. Jadi MMA. Mudah memohon ampun. Mudah meminta ampun.
Jadi tujuan kita di bulan Ramadan ini salah satunya itu adalah untuk kita banyak-banyak minta ampun sama Allah, para jamaah sekalian. Supaya nanti ke depan terus kita mohon ampun. Siapa di sini yang nggak punya dosa? Saya yakin semuanya punya dosa, banyak dosanya. Mungkin saya di sini lebih banyak dosa daripada para jamaah sekalian. Nah, maka goalsnya apa? MMA yang kedua, mudah memohon ampun, mohon ampun sama Allah. Gitu. Karena apa kata baginda Rasulullah? Khususnya ini di momen Ramadan. Khususnya di momen Ramadan. Kata baginda Rasulullah itu hadisnya 3. Sama akhirnya tapi beda depannya. Orang tahunya cuma satu aja. Padahal itu hadisnya 3 dan itu beda-beda tujuannya. Pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, siang hari berpuasa di bulan Ramadan, maka dengan iman dan dengan mengharapkan balasan dari Allah, ya kan? Iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dia akan diampunkan dosa-dosa sebelumnya. Bayangkan itu soma. Yang kedua nih, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, tadi kan yang pertama berpuasa, nah yang kedua, barang siapa yang menghidupkan malam, qoma, menghidupkan malamnya, tarawih, zikir, witir, tahajud, imanan dengan keimanan, wa ihtisaban dan dengan mengharapkan ampun, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa sebelumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia menghidupkan malam Lailatul Qadar, dia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka akan diampunkan dosa. Bayangkan, ampunan semua isinya di bulan Ramadan ini. Untuk menghapus dosa-dosa 11 bulan kita dan dosa-dosa sebelumnya. Gimana cara menghapus dosa-dosa sebelumnya? Maka dengan tadi memohon ampun atau bahasanya istighfar. Maka kata baginda Rasulullah, istaghfir ma lam yughargir. Beristighfarlah sebelum nyawa itu nanti dicabut sampai di kerongkongan. Istaghfir ma lam yughargir. Makanya orang tuh istighfar. Nah, itu yang salah. Bang, istighfar. Padahal maksudnya astagfirullahaladzim. Istighfar. Nyebut bang, nyebut. Nah, gitu kan? Istighfar. Nah, istighfar yang astaghfiru itu kata-kata Al-Quran. Kata-katanya ghafaro, ampunan. Istighfaro ditambahkan alif sinta, kalau dalam bahasa Arab itu namanya tolabu, minta. Tolabul ghufar, minta ampunan. Ini saya baca ayat ini sendiri. Bang, buka Quran surat 8 Al-Anfal. Ayat Al-Anfal 8 ayat 33. Ini kalau kita benar-benar memahami ayat ini nih, kayak kita tuh jadi manusia, jadi hamba nih nggak ada apa-apanya gitu. 8 Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum yastaghfirun. Itu ayatnya. Ayatnya boleh, artinya juga dua-duanya lah. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, wahai Muhammad, berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun. Ini kuncinya. Coba para jemaah dalami ayat ini. Kalau lagi baca Quran surat 8 Al-Anfal ayat ke-33. Di situ ayatnya apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah, kata Allah nih, Allah bicara. Aku kata Allah. Allah tidak akan mengazab. Di situ kan bahasa menghukum. Liyu'adzibahum itu azab, mengazab mereka ketika kaum Muhammad ada di dalamnya. Ketika Rasulullah itu ada di dalam kaum itu nggak akan diazab. Kita lihat nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh
Murka kaumnya, diazab nggak? Diazab banjir hampir satu dunia. Nabi Nuh. Nabi Soleh setelahnya. Diazab juga dengan petir, gemuruh, karena ngebunuh unta. Ya. Terus Nabi Lut dihancurkan juga dengan likuifaksi, gempa, hujan batu. Semua. Nabi Musa, kaumnya ditenggelamkan. Banyak. Nabi-nabi itu, Nabi Ibrahim, kaumnya sama, dihancurkan juga sama Allah. Jadi, dulu ketika Rasulullah lahir, kemudian Rasulullah berdakwah, itu Allah nggak turunkan azabnya. Karena ada Rasulullah. Nggak mungkin Allah mengazab dunia ini ketika ada Rasulullah. Wa ma qala Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Betapa mulianya Rasulullah. Sekarang para jamaah yang penting nih, yang poin pentingnya, nggak ada Rasulullah. Seharusnya kita diazab nggak? Diazab. Banyak lihat yang masih main judi, main slot, pinjol, apalagi zina, minum-minuman keras, narkoba, ya kan? Di suatu daerah di sini kan ada. Wah, harusnya diazab. Tapi apa? Kata-kata yang ketiganya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka yang pertama itu karena ada Rasulullah, karena Rasulullah sudah tidak ada, maka Allah tidak mengazab kita selama kita beristighfar. Bayangkan. Sekarang ada enggak orang istighfar? Banyak. Setiap sholat astagfirullahaladzim. Para jamaah sekalian, sejatinya kita ini diazab. Tapi gimana supaya kita nggak diazab Allah? Kan banyak yang maksiat, ada yang maksiat, ada istighfar. Selama ini nggak ada yang, istilahnya nggak, selama ini kan ada yang istighfar, jadi nggak ada azab Allah. Ya Allah, saya gemeter waktu saya baca ayat ini. Ya Allah, saya bilang, berarti kita ini harusnya diazab. Tapi karena istighfar tadi, minta ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu, maka istighfar itu zikir terbaik. Sambil kita ingat dosa-dosa, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Memohon ampun. Mohon ampun tuh banyak. Mohon ampun tuh banyak. Salah satunya itu dengan tadi istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya, apalagi di bulan Ramadan nih, ya Allah. Ini turun rahmat Allah, turun ampun Allah. Maka tadi saya bilang, istighfar malam yughorgir. Allah, ini Rasulullah ya. Maka beristighfarlah sebelum nyawa ini sampai ke kerongkongan. Siapa yang nyawa sudah sampai kerongkongan terus nggak diampuni sama Allah? Nah, tahu nggak ceritanya? Fir'aun. Fir'aun itu ketika Musa membelah, akhirnya terbelahlah lautan jadi dinding kosong. Musa lewat sama Bani Israel. Setelah Musa itu sampai di ujung, Allah mengembalikan laut itu ke semula. Disatukan lagi, tenggelamlah dengan kuda roda, bayangkan. Rodanya kuda siapa? Fir'aun itu dari emas. Itu Raja Arab tuh nggak ada apa-apanya. Kawasannya cuma, ini kawasan bayangkan, sungai Nil semuanya itu punya dia. Raja bahkan sampai ngaku-ngaku jadi Tuhan. Saking rajanya dia sampai ngaku-ngaku jadi Tuhan. Bayangkan, roda-rodanya itu terbuat dari emas. Allah tenggelamkan. Tahu, Fir'aun tuh ketika tenggelam, kan tenggelam itu kan berkecamuk dia. Dia di situ percaya. Baru percaya bahwasanya benar Tuhan Allah itu adalah Tuhannya Nabi Musa, adalah Tuhan satu-satunya. Dia mau berbicara, mau syahadat, mau la, tahu? Saking murkanya Jibril di atas itu turun ke bawah, turun ke laut, itu ceritanya seperti itu. Karena Jibril tahu ampunan Allah itu luas, rahmat Allah itu luas, Jibril gak mau dia diampunkan. Saking murkanya. Langsung apa? Jibril gak mau. Karena dibayangkan, Jibril aja tuh saking tahu ampunan Allah itu luas besar. Ampunan Allah tuh
tidak ada habisnya, maka dia yakin ketika dia ini istighfar, ketika dia ini la ilaha illallah, itu dia akan diampunkan, akan masuk surga. Langsung malaikat Jibril turun ke bawah, marah murka dengan cepat. Bayangkan malaikat turun dari atas tuh, dari arsy Allah, langsung disumpel lumpur pasir-pasir yang ada di laut itu sumpel ke mulutnya sampai hatinya penuh. Jadi nggak bisa udah dikerongkonyin ya, nggak bisa la ilaha illallah, langsung mati Firaun tuh. Makanya Firaun tuh jasadnya ketika ditemukan tuh penuh dengan lumpur wajahnya. Apa hikmahnya para jamaah sekalian? Saya nggak lama ya, karena hikmahnya apa dari kisah Firaun ini? Kita sebesar apapun dosa kita, jangan putus asa. Dosa kita ratusan, tapi ampunan Allah miliaran. Maka sejahat apapun, saya pernah dampingin orang ngebunuh. Ada sekarang lagi sama saya ngebunuh neneknya. Ada di berita. Mau taubat bang, minta ampun sama Allah, seriusin taubatnya. Ada yang narkoba, taubat bang, ampun, minta ampun sama Allah, seriusin. Abang baru ngebunuh, abang baru narkoba. Ya kan? Ada kan cerita katanya yang 99, dia udah bunuh 99 orang. Pas dianya terakhir sama satu orang, oh saya udah ngebunuh 99 orang. Terus gimana? Nggak bisa, kamu tuh nggak akan diampunkan, dibunuhlah orang itu. Ketika udah dibunuh orang itu, dia pergi pengen minta ampun nih, pengen ke masjid, meninggal di tengah jalan. Datang dua malaikat debat, ada malaikat neraka, ada malaikat surga. Mana ini? Ini akan taubat, dia minta ampun. Enggak, tapi dia sebelumnya udah ngebunuh, satu orang dia ngebunuh. Akhirnya apa? Kata Allah, ambil jarak yang dekat, dekat ke tempat pembunuhan dia, atau ke masjid. Lebih dekat ke masjid, masuk ke surga. Bayangkan, ampunan Allah tuh, ya Allah. Kita ini kurang apa? Sebanyak apapun, sebesar apapun kita, mau udah ngebunuh, mau apa, ampunan Allah tuh luas. Makanya wala taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya Allah, indah sekali ayat-ayat itu. Allah tuh ngampunkan dosa kita semuanya. Jadi ayat ini nih, kejadian Firaun nih, kita harus sadar diri. Sadar diri kenapa? Sadar diri bahwa kalau kita sudah, jadi diambilnya dua nih hikmahnya. Kalau kita sudah banyak dosa, jangan putus asa, rahmat Allah itu luas. Terus yang kedua, kita nih jangan juga merasa oleh, karena suatu saat kita juga nanti akan terjerumus dalam dosa. Kan semasa saya sampaikan kemarin, semua skor sementara. Para jamaah tahu nggak? Abu Lahab, kan tabat yada Abu Lahab itu kan terkenal dengan azabnya yang Allah sebutkan secara terinci di dalam Al-Quran. Dia dengan istrinya, tabat yada Abi Lahab wa tab. Dia udah benar-benar ahli neraka lah. Tahu nggak kisahnya? Bagaimana dulu ketika Rasulullah lahir? Ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab ini adalah orang yang paling bahagia dan paling gembira menyambut lahirnya Rasulullah. Karena apa? Adiknya meninggal. Adiknya punya anaknya laki-laki. Senang nggak? Senang. Sampai penduduk Mekah tuh ditraktir makan. Saking senang. Itu Abu Lahab dulu. Nggak tahu kan kita endingnya sampai disebutkan dalam Al-Quran, Allah laknat sebagai ahli neraka. Kan skor sementara. Karena nggak mau nerima dakwah Rasulullah, karena dia iri, hasad, dengki. Paling senang Abu Lahab itu dulu. Maka apa hikmahnya para jamaah sekalian? Kita nih, kalaupun kita udah banyak amalan kita, jangan merasa paling soleh. Nah kita nih, kalaupun banyak dosa kita, jangan juga kita merasa kita nggak akan diampunkan. Allah tuh maha mengampunkan dosa kita. Bayangkan, apalagi dengan puasa Ramadan ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita.
Nah maka sejatinya para jamaah kita ini diazab kalau nggak ada yang istighfar. Kan ayatnya jelas. Rasulullah udah nggak ada. Terus siapa tameng kita? Dulu tuh Rasulullah tuh kan malaikat Jibril tuh mau mengazab penduduk Taif. Rasul jangan. Saya doakan mudah-mudahan hadir setelahnya ahli-ahli Quran. Benar. Nggak ada diazab. Nggak ada para jamaah sekalian. Orang yang menghina, mencaci Rasulullah nggak diazab sama Allah. Padahal Allah mudah untuk mengazab. Nah maka nanti insya Allah saya akan teruskan lagi di pertemuan berikutnya ya. Besok saya hadirkan nanti. Nah yang kelima ini penting. Ini menurut saya poin yang paling penting di antara yang ada ini. Memohon ampun. Mohon ampun dengan cara-cara kita. Udah pernah dengar nggak kisahnya Imam Ahmad bin Hambal? Imam Ahmad bin Hambal itu kan imam keempat. Pertama kan Imam Hanafi. Hanafi ini tabi'ut tabi'in. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, Imam Hanafi punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ini nih, 4 mazhab nih, walaupun beda-beda, tapi ini satu guru sebenarnya. Perhatikan istilahnya ilmu itu luas. Ada yang Imam Syafi'i pakai kunut setelah ruku, ada yang kunutnya sebelum ruku, ada yang nggak pakai kunut, Hanafi, ya kan? Nah, cuma kita sekarang permasalahkan kunut nggak kunut, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada yang mempermasalahkan kunut sama nggak kunut, karena udah nggak sholat, ya kan? Ada yang mempermasalahkan nggak sholat, nggak boleh kita ngerasa diri kita paling benar mazhabnya, sehingga kita tuh ngapling surga, kita udah punya kaplingan surga kan di sana. Paling ini salah bid'ah, enggak ada. Semuanya itu ada silsilahnya gitu. Enggak boleh kita gitu. 4 mazhab nih, ada yang namanya Imam, ini terakhir ya, Imam Hambali. Imam Hambali ini imam yang cerdas. Ketika di masa tua, ini kisah ini unik kisahnya. Ketika di masa tua, ini gara-gara istighfar tadi ya. Ketika di masa tua, ini pengen rehat gitu, pengen safar, pengen menikmati, safar sambil ibadah. Pergilah kalau tidak salah ke suatu tempat di Irak, di Damaskus. Tapi nggak tahu tiba-tiba pengen ke Damaskus aja. Sholatlah, kan orang dulu tuh kan nggak ada kayak video, foto. Jadi nggak tahu Imam Hambal tuh yang mana. Taunya Imam Hambal nama doang. Tapi nggak tahu wajahnya tuh, ini Imam Hambal. Kayak dulu kan Umar dimarah-marahin sama penduduknya kan, sama masyarakat. Tapi nggak tahu itu Umar, padahal yang dimarahinnya Umar. Nah ini sama. Nah suatu saat ketika sampai itu, beliau di masjid, setelah selesai, ternyata zaman dulu tuh ada masjid juga kayak gitu. Setelah zikir, pengen rebahan dulu kan. Pengen rebahan, udah mau ditutup masjid tuh. Jadi dari dulu tuh masjid tuh kayak gitu. Ada yang ditutup, bahkan banyak aturan, nggak boleh tidur di sini, nggak boleh bukain HP, nggak boleh, banyak aturan masjidnya. Gitu kan, maka kita nggak boleh buat aturan-aturan yang ini rumah Allah, orang mau balik ke Allah masih kita larang, gitu kan. Gitu. Gimana caranya masjidnya romantis, roman itu singkatan, romantis, M-nya 2. Ramah orang muda, musafir, anak-anak, tetangga sekitar, dan disabilitas. Gimana caranya masjid itu gitu, surau ini gini. Nggak boleh. Anak-anak yang bawa anak keluar. Kasihan gimana anak mau dekat dengan masjid. Makanya di sini orang-orang, mohon maaf, orang sepuh semua ya, karena anaknya dilarang di sini. Nah dulu tuh ada sama kayak gitu. Diusir dia. Pak, mohon maaf katanya. Si marbot itu nggak boleh tidur di sini. Kaget dia kan. Dia nggak tahu apa kalau di dalam hatinya gitu kan. Saya ini Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Udah nih. Dia keluarlah, kan namanya musafir. Dulu nggak ada hotel, kan musafir. Tidur di depan sini lah istilahnya, teras. Di teras, udah agak lama, tetap diusir, nggak boleh tidur di sini, katanya. Nggak boleh tidur di sini. Di depan masjid itu ada penjual roti. Dipanggil lah, bapak tua, kata gitu kan, sini.
Kamu kesini aja, kamu diusirkan? Iya. Datanglah dia ke rumahnya sambil ngobrol sambil istirahat di belakang sambil buat roti. Tapi ketika buat roti itu dia sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Mecahin telur, astagfirullahaladzim. Ngasih tepung, astagfirullahaladzim. Ngaduk, astagfirullahaladzim. Heran si Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai, katanya, penjual roti, aku dari tadi tuh, kata ini benar, ini kisah nyata. Dari tadi tuh dengar kamu tuh istighfar terus, mencari ini istighfar, sama membuat roti istighfar terus. Masya Allah, mulia sekali hidup engkau. Bagaimana kehidupanmu? Alhamdulillah, kata si penjual roti. Selalu harus mengingat Allah, katanya. Selama hidup saya nih, kata dia, alhamdulillah semua hajat saya Allah kabulkan. Semua hajat Allah kabulkan, kecuali satu, kata dia. Ketemu sama imam besar. Saya sering baca kitabnya, saya sering mengamalkan amaliyahnya. Tapi saya belum pernah bertemu, saya pengen bertemu sama. Langsung dikagetkan. Ya Allah, dipeluklah sama Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai saudara, ini aku Imam Ahmad. Hah? Iya. Aku bingung, katanya. Dari tadi tuh aku sholat, tiduran diusir di dalam, suruh apa, saya keluar diusir juga di luar. Ternyata ini rencana Allah untuk mempertemukan aku dengan engkau, untuk mengabulkan doa aku dengan engkau. Enak di dia, nggak enak di saya, gitu. Istighfar. Jadi luar biasa istighfar. Makanya kalau doa itu kan saya banyak istighfarnya di awal. Saya baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Baca istighfar yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Baca istighfar yang ketiga, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Makanya kalau doakan kita astagfirullahaladzim hamdan na'im gitu kan. Kalau bisa astagfirullah. Karena itu salah satu istilahnya apa ya? Wasilah lah, katrol untuk kita sampai ke doanya ke Allah gitu. Nah, itu para jamaah sekalian. Di antara goals Ramadan kita itu adalah mudah memohon ampun, MMA. Berarti kan MMA ini ada dua. Ada tiga ya, sama yang pertama tadi kan. 3, 2. Karena yang terakhir nanti. Nah, gitu kira-kira para jamaah sekalian. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tadi yang ketiga, yang kelima nih, mudah memohon ampun. Dimanapun usahakan lafaz terus istighfar. Banyak zikir. Di antaranya adalah zikir itu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mungkin sekarang mudah, tapi itu tidak mudah ketika kita sakaratul maut. Makanya ketika doa tuh Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut, itu benar-benar doa tuh minta. Saya waktu di Jakarta tuh ada punya teman, dia udah 18 tahun kerja di salah satu rumah sakit sebagai binroh, bimbingan rohani. Jadi termasuk sebagai fardu kifayah juga. Ya Allah Ustadz, kata dia, dari sekian ratus orang, kata dia, yang saya kan ada di rumah sakit di sana, nggak tahu ya kalau di sini. Kalau saya lihat kan di Antonius itu kan ada sering datang pendeta gitu kan. Nah, ada di beberapa rumah sakit Islam itu ada sering ada ustadz-ustadznya mendoakan kalau mau sakaratul maut dibimbing. Kata dia, Ustadz, dari sekian ratus orang saya bimbing sakaratul maut, Ustadz, semuanya nggak ada yang mudah dan nggak ada yang berhasil menyebut la ilaha illallah kecuali ada satu orang, kata dia. Hah, serius? Ustadz? Dia ustadz juga kan? Iya ustadz, benar, kata dia. Ini pengalaman saya. Berarti emang nggak mudah nyebut sesuai dengan amalan. Menyebut astagfirullahaladzim, menyebut la ilaha illallah Muhammadur kan apa namanya, mudah-mudahan di akhir hidup kita kan la ilaha illallah husnul khotimah. Oh, ternyata bukan karena lisan, tapi karena juga amal perbuatan hati kita termasuk. Makanya dendam itu jangan sampai ada. Termasuk ada dendam juga, nanti kita akan susah mengucap la ilaha illallah. Ya udah, lepas aja semua. Jadi orang happy aja. Gitu ya. Terkadang kan kita nih kentut aja salah. Gitu kan. Ketawa aja salah. Gitu. Maka kentutlah sambil ketawa.
Ya kan, kentut aja depan orang ini salah, ketawa aja salah, kentut aja salah, gitu. Enggak apa-apa salah depan orang. Maka kita nih para jamaah sekalian harus banyak tadi istighfar. Ya, tidak mudah, tapi tidak juga susah. Husnuzan terus sama Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Maka doa. Kalau saya amalan, misalkan ini bukan ria ya, maksudnya kalau ke masjid, kalau kita jalan, usahakan istighfar sama sholawat itu. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atau subhanallah, tambah zikir-zikir yang lain. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala. Kan istighfar supaya kita dapat ampunan, dapat ridhonya Allah, dapat surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad supaya kita dapat syafaat. Kan itu aja yang diminta. Makanya 5 kan, saya sering doa tuh istiqomah. Ini mahal para jamaah istiqomah nih. Ada yang orang tuh bayangkan bludak dah awal-awal Ramadan tuh sampai sana. Sekarang cuma tinggal yang Allah rahmati aja yang sholat itu kan. Istiqomah ini susah, tapi enggak mudah, tapi enggak susah istiqomah. Nih tujuannya 5. Ini ingat para jamaah sekalian, tujuan 5. Mudah-mudahan hidup kita istiqomah. Wafatnya husnul khotimah. Alam barzahnya indah. Satu surga bersama Rasulullah. Bisa berjumpa dengan Allah. Itu tujuannya. Apalagi golden nih. Ya kan? The golden goals. Jadi tujuan emas kita nih. Istiqomah, wafat husnul khotimah, alam barzahnya indah. Orang tuh selalu ditakut-takuti dengan azab kubur. Azab kubur dicambuk katanya kan. Tapi tahu nggak? Ada loh namanya nikmat kubur. Kayak Ali Khamenei itu yang mudah-mudahan syahid. Itu udah tinggal menikmati apa? Wahum yurzakun, tinggal dikasih ini di dalam kubur. Orang tuh di dalam kubur sempit ini itu. Ini dia apa? Taman surga. Masya Allah, enak sekali. Kali ini kan kita baru alam dunia, alam rahim sama alam dunia yang kita lewatin. Alam-alam lain yang lain belum. Para jamaah sekalian. Nah, maka mengajak usi nafsi saya, nasihati diri saya dan kita sama-sama saling menasihati. Mudah-mudahan kita ya tadi bisa 5 tadi. Istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga bersama Rasulullah, bisa berjumpa dengan Allah. Wah, ini kalau udah dapat nih, insyaallah. Apalagi alam barzahnya indah nih. Kan kita nih udah tua nih. Udah tinggal mikir alam barzah indah, saya gimana supaya saya alam barzahnya indah. Ada nggak amalan yang itu tuh bisa abadi? Wakaf karpet, selama dipakai sholat, pahala ngalir untuk kita di alam kubur. Gitu kan? Nah itu simpelnya. Mungkin ini mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah rahmati kita, Allah mudahkan kita, Allah datangkan pertolongan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, bisa satu surga bersama baginda Rasulullah dan bisa berjumpa dengan Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.